Pak Surya Dharma Ali, Assalamualaikum. Pak Surya Dharma Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hari ketiga Anda dinyatakan tidak lagi berhak menjabat sebagai Ketua Umum P3 oleh pimpinan P3 yang lain. Apa pernyataan Anda dan apa kegiatan Anda sekarang? Saya masih Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan. Pada saat wawancara ini, saya berada di kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan di ruang kerja saya. Jadi, saya tetap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Adapun pemberhentian saya yang dilaksanakan melalui forum pengurus harian DPP Partai Persatuan Pembangunan pada hari Selasa tanggal 9 September pukul 20 sampai dengan 22 merupakan forum yang ilegal, forum yang tidak sah, forum yang tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan saya selaku Ketua Umum. Saya adalah satu-satunya orang yang dipilih dalam muktamar sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan yang diberikan amanat untuk mengelola, memanage Partai Persatuan Pembangunan selama periode 2011-2015. Jadi, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Persatuan Pembangunan, pemberhentian Ketua Umum itu hanya bisa dilakukan pada forum yang sama, yaitu muktamar atau muktamar luar biasa. Tapi bukan diberhentikan melalui forum rapat harian DPP. Ini kacau. Ini persekongkolan. Ya, ini persekongkolan menurut Anda. Ini saya memotong karena mengutip pernyataan dari ketika kami berbincang dengan Bapak Emron Pangkapi yang ditunjuk sebagai PLT Ketua Umum. Beliau mengatakan bahwa ini usaha untuk menyelamatkan partai dan Pak SDA dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap pasal 10 kalau tidak salah di ADART. Karena Anda terlibat urusan hukum lah begitu kira-kira. Apa pernyataan Anda? Ya, tidak benar. Jadi upaya menggulingkan saya itu sudah dilakukan dari tahun 2013 dan semakin terasa pada bulan Januari 2014. Ya, pada waktu itu saya belum berstatus sebagai tersangka, belum. Tetapi upaya penggulingan itu sudah dirancang sedemikian lama. Apa motifnya, Pak? Motifnya tidak lain adalah agar Partai Persatuan Pembangunan memberikan dukungan kepada Jokowi JK. Itu motifnya. Nah, oleh karenanya ketika pada tanggal 23 Maret 2014 saya datang ke Gelora Bung Karno pada acara kampanye Partai Gerindra dan saya memberikan apresiasi kepada Gerindra pada waktu itu bahwa pilihan Gerindra menetapkan Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden Republik Indonesia adalah pilihan yang tepat. Akibat itu, kedatangan saya dijadikan amunisi untuk memberhentikan saya dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Jadi dari mulai bulan Januari, kemudian bulan Maret, klimaksnya pada tanggal 23 April 2014 pada Mukernas yang ilegal di Cisarua Bogor itu juga memberhentikan saya dari Ketua Umum. Ini adalah yang kesekian kalinya dan mengangkat saudara dan mengangkat saudara Imron Pangkapi sebagai PLT. Sama seperti sekarang. Sampai sekarang juga begitu. Jadi bukan karena saya sebagai tersangka. Nah, ketika saya menjadi tersangka, mereka mendapatkan amunisi baru untuk menggoyang saya, menjatuhkan saya. Bukannya tidak boleh. Pak. Ya, bukannya tidak boleh, boleh. Tapi harus forum yang benar. Itu muktamar. Pak SDA, ketika bicara tentang hitung-hitungan kekuatan, dengan sangat menyesal saya menghitung dan mencoba. Nanti Pak SDA bisa mengomentari. Sekarang ketika pada saat
rapat untuk pemberhentian Bapak dari Ketua Umum, menurut Pak Emron Pangkapi dan teman-teman, itu relatif banyak yang berada di sana. Mari kita sebut, ada ketua, beberapa ketua, ada sekjen, wakil sekjen. Kalau Pak SDA, siapa temannya di pimpinan DPP sekarang ini? Begini, Mas Indriarto, pengurus DPP itu saya yang ngangkat. Ya. Mereka harusnya loyal kepada ketua umum. Kalau mereka tidak sepakat dengan kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh ketua umum, etikanya mereka harus mundur. Bukan berupaya menggulingkan saya. Begitu. Ya. Walaupun dengan alasan apapun, termasuk alasan dengan alasan apapun. Ya, ya, saya punya hak membubarkan. Saya berhak memberhentikan pengurus harian DPP, karena pada hakikatnya mereka itu adalah saya yang mengangkat. Tapi begini, maaf saya potong lagi. Ketika bicara dengan alasan untuk menyelamatkan partai, karena Bapak dengan sangat menyesal disebut sebagai tersangka kasus hukum oleh KPK, apa yang bisa disampaikan pada publik? Ya, menyelamatkan partai dari apa? Menyelamatkan partai dari apa? Memangnya kenapa partai sekarang ini citranya berjalan negatif lancar? Citra negatif saya kira relatif. Bukankah kita menganut azas praduga tak bersalah? Saudara Emron Pangkapi juga mantan narapidana yang pada waktu itu tidak kita berhentikan, karena kita tetap memegang teguh azas praduga tidak bersalah. Saudara Rahmat Yassin yang tertangkap tangan dan sekarang sudah ditahan oleh KPK juga belum kita berhentikan, karena kita menganut azas praduga tidak bersalah. Belum ada keputusan hukum yang tetap untuk saya. Oleh karenanya sangat gegabah kalau dengan alasan itu memberhentikan saya. Memberhentikan saya sebetulnya itu karena ada gonimah di depan mata. Gonimah ya, yang dimaksud apa? Ada gonimah. Ya. Gonimah itu seperti pampasan perang lah, kira-kira begitu. Artinya ada materi, ada uang, ada tawaran. Ada materi di depan. Yang pertama untuk meraih peluang 1 Oktober. 1 Oktober itu adalah pelantikan anggota DPR dan MPR RI. Nah, di situ ada peluang sejumlah jabatan yang harus direbut. Selama ketua umumnya Surya Dharma Ali, mereka tidak leluasa untuk memperoleh jabatan-jabatan itu. Peluang kedua adalah 22 Oktober, menjelang di lantiknya menteri-menteri, ya presiden terpilih, begitu. Dan bisa jadi di situ mereka juga mencari peluang untuk menjadi menteri dari presiden terpilih. Jadi itu motifnya. Baik, Pak. Saya sendiri, saya sendiri. Silakan. Ya, saya sendiri tidak bermaksud untuk memegang jabatan ini berlama-lama. Saya sadar betul kondisi saya sebagai tersangka. Saya sadar, ya. Oleh karenanya, rapat pada hari Selasa malam itu, tanggal 9 September, adalah dalam rangka pembentukan panitia muktamar. Muktamar akan digelar pada tanggal 22 Oktober. Jadi dari tanggal 9 ke 22 Oktober itu kurang lebih hanya 40 hari saja. Gitu, hanya 40 hari saja. Masa ia tidak bersabar menunggu 40 hari sampai saya harus diberhentikan hari itu juga, malam itu juga, dengan cara-cara yang bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pertanyaan terakhir. Dengan pernyataan Anda bahwa Anda mengatakan tetap menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, apa yang Anda lakukan terhadap saudara-saudara di PKB, P3 yang lain yang sudah menyatakan Anda harus turun dari kursi itu? Pak Emron Pangkapi dan yang lainnya, apa yang Anda lakukan? Saya pada hari ini telah membuat 2 surat keputusan.
Pertama, keputusan tentang pemberhentian. Yang kedua, keputusan tentang pengangkatan atau pengisian jabatan lowong. Yang pertama, yang berkaitan dengan pemberhentian, secara garis besarnya dua. Yang pertama, pemberhentian dari keanggotaan, yaitu Saudara Imron Pangkapi, Saudara Roma Hurmuzi, dan Saudara Suharso Mono Arfa diberhentikan dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan. Yang kedua, diberhentikan dari jabatan dalam jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Begitu. Totalnya kurang lebih ada 15 orang. Ya. Dengan demikian, pengurus-pengurus baru sekarang, ya, wakil ketua umum itu terdiri dari Pak Dimyati Natakusuma, Pak Epiardi Asda, kemudian Maskur Hasim, dan Hasrul Azwar, ya, Hasrul Azwar. Kemudian Sekjen diganti, Saudara Roma Hurmuzi diganti dengan Saudara Saifullah Tamliha, Bendahara Umum diganti dari Saudara Mahmud Yunus, sekarang diganti oleh Saudara Jan Farid. Oke. Begitu. Maaf, yang terakhir lagi, Ya. yang terakhir lagi. Jadi pada muktamar yang akan terjadi pada bulan Oktober nanti, jangan-jangan ada 2 muktamar. Bagaimana DPW, DPW, dan daerah harus kemana dengan situasi seperti ini? Saya punya keyakinan DPC dan DPW memiliki kedewasaan di dalam berpolitik. Mereka juga masih memiliki etika yang terpuji dalam berpolitik. Oleh karenanya, keyakinan saya, mereka tetap patuh taat pada Ketua Umum hasil Muktamar 2011 yang lalu. Baik. Baik. Pak SDA, terima kasih atas waktu Anda bersama kami. Assalamualaikum. Terima kasih. Kami akan